Ya, kembali di Metro Siang pemirsa, kemenangan Partai Buruh secara resmi dalam pemilu Inggris 2024 menandai adanya sebuah perubahan warna pemerintahan di Inggris yang sebelumnya didominasi oleh Partai Konservatif selama beberapa periode. Nah, akankah Sir Keir dan juga Partai Buruhnya mampu membawa perubahan nyata bagi Inggris di tengah gejolak ekonomi global dan juga dampak Brexit yang sampai saat ini belum usai. Mari kita lihat sedikit pemirsa fakta di balik layar latar belakang Perdana Menteri baru Inggris kali ini. Ini merupakan kemenangan yang pertama Partai Buruh setelah 14 tahun. Nah, ini ada Perdana Menteri Inggris yang baru Sir Keir Starmer yang merupakan pemimpin dari Partai Buruh itu sendiri. Kemenangan ini setelah 14 tahun tidak berkuasa, Partai Buruh menjadi oposisi dan berhasil mengalahkan dominasi dari Partai Konservatif, dan ini merupakan hasil pemilu terburuk dalam satu abad terakhir. Ini menjadi catatan penting bagi Partai Konservatif atas kekalahan dari Rishi Sunak, Perdana Menteri lama Inggris yang sebelumnya. Rishi Sunak pun sebenarnya sudah sangat optimis sejak COVID melanda, bahkan resesi terjadi di Inggris dengan menempatkan adanya pemilu Inggris secara lebih cepat. Rishi Sunak sebenarnya sudah mendapatkan sebuah optimisme akan memenangkan pemilu ini karena mampu menurunkan angka resesi dan juga inflasi di Inggris. Tapi ternyata berbanding terbalik, rakyat Inggris di tengah gejolak dan juga situasi ekonomi yang berkembang ternyata justru menginginkan sebuah perubahan. Dan kita akan lihat lagi terkait dengan kemenangan telak ini seperti apa sebenarnya. Dari House of Commons terdiri dari 650 anggota dan di dalamnya mewakili banyak sekali komunitas, individu dan juga anggota parlemen, yang kemudian Partai Buruh sendiri menang telak 393 kursi dengan Partai Konservatif 103 kursi, dan sisanya adalah partai lain dan juga anggota independen. Walaupun ini adalah hasil yang lebih rendah nilainya dibandingkan exit poll yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tapi apapun itu Partai Buruh tetap sesuai prediksi menang telak dari Partai Konservatif. Dan kita akan lihat selanjutnya, siapakah sebenarnya Keir Starmer itu? Nah, Keir Starmer saat ini usianya 61 tahun. Ia pendidikannya di University of Leeds dan University of Oxford dan memiliki satu putra, satu putri dengan pasangan Victoria Alexander yang menjadi istri Keir Starmer, dan profesi dari sang istri adalah terapi okupasi di layanan kesehatan Inggris atau NHS. Jadi keduanya ini memang dari kalangan pekerja ya. Dan kita akan lihat bagaimana kemudian Keir Starmer ini memimpin Partai Buruh dan juga berasal dari latar belakang kelas pekerja di Oxted, Surrey. Ayahnya seorang pembuat perkakas dan ibunya bekerja sebagai perawat, dan saat ini ibunya juga sedang sakit sehingga tidak bisa melihat dan juga berjalan. Dan kita akan lihat kembali latar belakang dari Keir Starmer ini, bagaimana kemudian Keir Starmer ini bisa memimpin Partai Buruh. Awalnya seperti apa? Karena Keir Starmer sendiri walaupun sangat cerdas, dia berasal dari kalangan yang pekerja ya, bukan dari kalangan menengah ke atas seperti kebanyakan dari partai-partai lain atau partai konservatif. 2015 anggota parlemen untuk wilayah Holborn dan St. Francis di London, dan 2019 Sir Keir mencalonkan diri sebagai pemimpin partai dan memenangkan pemilihan Partai Buruh pada tahun 2020, dan saat itu saat pandemi. Dan saat itu kenapa dia bisa memenangkan dan juga meyakinkan partainya, karena ia berjanji akan membawa Partai Buruh ke era baru dengan keyakinan dan juga dengan harapan baru, karena saat COVID memang banyak sekali polemik, dinamika ekonomi dan juga hal-hal yang membuat Inggris kemudian terpuruk ya, apalagi ketika di awal 2020 terjadi Brexit. Dan kita akan lihat lagi janji baru untuk rakyat Inggris dari Partai Buruh sendiri, menekankan tentang perubahan adanya layanan kesehatan untuk mengurangi daftar tunggu layanan kesehatan Inggris NHS dengan menambah 40.000 janji temu setiap minggunya. Dan ini kenapa pemirsa? Saat ini Inggris sedang dilanda krisis kesehatan sejak pandemi berlangsung, dan ini menyebabkan banyak sekali antrian yang terjadi di ruang-ruang medis atau klinik kesehatan karena adanya krisis pekerja dan juga sistem kesehatan yang terdampak pasca pandemi. Dan kemudian
masa imigrasi dengan meluncurkan komando keamanan perbatasan untuk menghentikan kelompok penyelundup manusia menggunakan perahu kecil. Dan adanya dampak dari perang di Timur Tengah, kemudian banyaknya imigran yang kemudian masuk ke wilayah Eropa termasuk Inggris ini juga kemudian ditunggangi adanya kelompok-kelompok penyelundup manusia dengan menggunakan perahu kecil melalui Laut Mediterania yang kemudian membludak dan memasuki Inggris tanpa adanya pengamanan dan juga penjagaan yang cukup ketat. Dan ini menjadi salah satu krisis keamanan bagi wilayah Inggris sendiri. Selanjutnya, perumahan membangun 1,5 juta perumahan baru dengan mereformasi undang-undang perencanaan dan memperkenalkan skema kesempatan pertama dalam pembangunan perumahan baru. Dan tentu saja ini aturan-aturannya akan lebih dipermudah lagi bagi masyarakat Inggris, khususnya masyarakat berpendapatan rendah ataupun juga kaum muda. Dan fokus juga tentang pendidikan, merekrut 6.500 guru yang didanai dengan mengakhiri keringanan pajak untuk sekolah swasta. Nah, aspek pendidikan ini juga menjadi salah satu perhatian dari Partai Buruh untuk kemudian lebih bisa menjangkau lagi kalangan menengah ke bawah dan juga mempermudah mereka untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena sekarang justru akses pendidikan itu banyak sekali didominasi oleh para pendatang dari Inggris. Kita akan lihat lagi. Nah, tantangan ke depan lalu apa yang harus dihadapi dan juga menjadi salah satu strategi yang harus disiapkan oleh Partai Buruh dan juga Sir Keir sendiri. Nah, 2014 Inggris ini menghadapi sebuah polemik di mana 55,3% rakyat Skotlandia menolak berpisah untuk merdeka melalui sebuah referendum. Pada saat itu ada penolakan untuk berpisah. Namun saat ini perkembangannya pemirsa justru ada wacana untuk kemudian berpisah karena ternyata ketika Skotlandia bergabung dengan Inggris, ternyata secara kepentingan ekonomi lebih menguntungkan Inggris dan ada ketimpangan dengan Skotlandia seperti itu. Dan 2016 51,89% rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa dalam referendum pada 31 Januari 2020. Namun ternyata efeknya itu masih terasa sampai sekarang adanya kemerosotan dari perekonomian Inggris dan juga bahkan pertumbuhan ekonomi Inggris sampai saat ini pun juga masih di bawah 1%. Dan kemudian perekonomian juga membutuhkan waktu lama untuk bangkit setelah pandemi. Inflasi menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Gelombang besar imigran dan juga krisis sistem kesehatan masyarakat menjadi tantangan bagi Sir Keir untuk memperbaiki dan juga mengadakan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, kita akan lihat bersama apa kemudian janji-janji yang ditekankan atau mungkin diyakinkan oleh Sir Keir pasca pengumuman kemenangan Partai Buruh. Kita akan lihat bersama. Changing a country is not like flicking a switch. The world is now a more volatile place. This will take a while. But have no doubt that the work of change begins immediately. Have no doubt that we will rebuild Britain with wealth created in every community, our NHS back on its feet facing the future, secure borders, safer streets, everyone treated with dignity and respect at work, the opportunity of clean British power cutting your energy bills for good. And brick by brick, we will rebuild the infrastructure of opportunity, the world-class schools and colleges, the affordable homes that I know are the ingredients of hope for working people, the security that working-class families like mine can build their lives around. Ya, itu pemirsa adalah komitmen di awal masa-masa keterpilihannya Sir Keir Starmer setelah Partai Buruh menang ya dalam pemilu 2024. Lalu bagaimana kemudian masyarakat Inggris menanggapi dan juga reaksi mereka? Apakah mereka memiliki harapan yang lebih besar dengan Partai Buruh ini dibandingkan Partai Konservatif? Kita akan langsung bergabung dengan rekan saya yang ada di London, Inggris, ada Niken Riwu. Niken, sudah bergabung, apa kabar Niken? Kabar baik, Yohana. Ya, Niken, langsung saja bagaimana masyarakat Inggris ini merespon kemenangan dari Partai Buruh dan juga mendapatkan Perdana Menteri yang baru ini, Keir Starmer? Partai Buruh menang 412 kursi, sedangkan konservatif 121 kursi. Bisa dijelaskan sedikit, ini pemilu di sini sedikit berbeda dengan pemilu di Indonesia, di mana selebrasi kemenangan saat pemilu bisa dirasakan di berbagai wilayah. Namun di Inggris Raya, khususnya di kota London, masyarakat terlihat beraktivitas seperti biasa, bahkan tidak ada aksi keliling dengan bendera partai misalnya.
Respon masyarakat cukup bervariasi dan menarik meskipun angka kemenangan Partai Buruh untuk pertama kalinya sejak 2010 cukup besar, jauh di atas Partai Konservatif, yakni 412 kursi untuk Partai Buruh dan 121 kursi untuk Partai Konservatif. Momen penting ini mengakhiri 14 tahun penuh gejolak pemerintahan Partai Konservatif. Tentu saja banyak yang merasa senang karena kemenangan ini berarti mengakhiri masa kepemimpinan Partai Konservatif atau Tory selama 14 tahun berturut-turut yang dinilai tidak cukup memuaskan dalam membawa perubahan Inggris untuk ke tahap yang lebih baik. Partai Konservatif dianggap gagal membawa Inggris keluar dari masalah seperti krisis kesehatan, standar hidup yang menurun, dan keluarnya Inggris Raya dari negara Persatuan Uni Eropa atau Brexit yang mengakibatkan investasi bisnis juga yang mengering. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang merasa skeptis bahwa ini hanya perubahan partai saja, namun sistem dan kepemimpinan akan terasa sama. Meskipun demikian, salah satu janji Partai Buruh jika memenangkan pemilu dalam negeri pemilu kali ini adalah meningkatkan investasi untuk menyokong perekonomian dalam negeri dan menaikkan taraf hidup masyarakat yang menjadi isu sentral dalam pemilu kali ini. Yohana. Nah, lalu apakah juga sudah ada respon dari pihak istana sendiri terkait terpilihnya Keir Starmer? Proses pengesahan jabatan Perdana Menteri di Inggris ini cukup unik. Beberapa jam setelah hasil pemilu diumumkan, Rishi Sunak, mantan Perdana Menteri Inggris, mendatangi istana Buckingham London untuk memberikan surat resign kepada Raja. Setelah proses itu selesai, Sir Keir Starmer datang dan bertemu dengan Raja untuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Proses ini menggambarkan bahwa kerajaan masih memegang peranan penting dalam pemerintahan Inggris dan diartikan sebagai simbol kestabilan dan keberlangsungan. Setelah pemilihan Perdana Menteri selesai ini, King Charles akan memberikan pidato kenegaraan atau State Opening Parliament di ruangan House of Lords Istana Westminster, London pada 17 Juli mendatang untuk menandai dimulainya tahun parlemen yang baru dan juga penetapan agenda pemerintahan tahun 2024-2025. Yohana. Nah, oke, Niken, lalu terakhir, apa langkah pertama yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri yang baru, Keir Starmer ini untuk menjawab tadi tantangan dan juga harapan masyarakat Inggris sendiri? Ya, dalam pidato pertamanya di Downing Street, Keir Starmer menjanjikan akan memberikan pemerintahan yang stabil dan berimbang. Itu juga yang diharapkan oleh masyarakat Inggris Raya pada umumnya. Keir menyatakan bahwa akan membawa kembali pemerintahan Inggris Raya untuk menjadi politik pelayanan publik. Ia mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru tidak mudah melihat kondisi yang sekarang, namun masyarakat tetap menaruh harapan dan optimis akan pemerintahan yang baru akan memberikan perubahan yang positif, terutama membawa Inggris keluar dari keterpurukan ekonomi. Yohana. Baik, terima kasih Niken Ribu untuk update informasinya langsung dari London, Inggris. Ya, pemirsa, Partai Buruh resmi mengalahkan Partai Konservatif di pemilu Inggris dan pemimpin Partai Buruh Keir Starmer kita ketahui bersama akan menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Rishi Sunak. Dan ini sekali lagi pemirsa catatan bersejarah ya, karena selama 14 tahun terakhir Partai Buruh menjadi oposisi dari pemerintahan yang sudah dikuasai oleh Partai Konservatif. Perdana Menteri Inggris terpilih Keir Starmer berjanji untuk memulai periode pembaruan nasional di Inggris usai mengalahkan Partai Konservatif yang berkuasa. Partai Buruh melenggang ke tampuk kekuasaan yang baru usai memenangi pemilu Inggris melewati ambang batas 393 kursi, sedangkan Partai Konservatif mendapat 103 kursi. Dengan perolehan tersebut, maka Partai Buruh menjadi mayoritas House of Commons. Dan Keir Starmer berhasil dengan sah menjadi Perdana Menteri berikutnya di negara kerajaan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.